Tapi dua nilai itu tidak bisa berdiri sendiri. Dua nilai itu saling menopang. Kemudian kita mengenal sebagai istilah loro ning atunggal, atau yang sering kali kita dengar manunggaling kawula lan Gusti. Rahayu, salam Abum Sastra Jawa. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas mengenai sebuah sayembara yang unik, yang mungkin jarang atau mungkin belum pernah diselenggarakan. Tapi kalau tidak salah catatan saya, lomba ini diselenggarakan oleh orang yang sama, sudah memasuki tahun kedua. Konsep dari lomba Miso, saya catat di sini, mengatakan bahwa lomba ini memang disengaja untuk mengingkari keadiluhungan budaya Jawa. Ini menarik, karena kalau melihat apa yang menjadi kriteria buat mereka yang mau mengikutinya, ini sebenarnya satu hal yang sangat dekat dengan humor, dagelan, lucu. Tapi lucu itu sebenarnya, atau humor itu sendiri sebenarnya bukan sesuatu yang ringan, tapi ada sesuatu penggalian yang sangat dalam. Sehingga di sini dikatakan ingin mengingkari keadiluhungan budaya Jawa. Kita jadi teringat dengan unen-unen Jawa yang mengatakan adoh ratu cedak watu, atau juga yang lain yang sama maknanya, desa mawa cara, negara mawa tata. Dua hal ini menjadi pedoman dan realitas budaya Jawa itu sendiri. Karena budaya Jawa itu sebenarnya tidak satu, tapi ada dua. Tadi dikatakan adoh ratu cedak watu. Jadi orang-orang yang ada di desa, orang-orang yang ada di kota, sebenarnya punya sistem nilai yang berbeda. Sehingga dikatakan tadi juga desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya, walaupun ada dua sistem nilai yang berbeda, orang-orang kecil, orang-orang yang hidup di pedesaan, yang kesehariannya dia lebih dekat dengan alam, sebagai petani, atau mungkin sebagai seorang bakul atau seorang pedagang, dengan sistem nilai dari kalangan priai, saya sebut di sini, yang selalu dikaitkan dengan konsep keadiluhungan budaya Jawa. Sehingga kalau kemudian ada lomba miso itu, menurut saya bagian dari sistem budaya Jawa itu sendiri, khususnya yang ada di kalangan atau hidup di kalangan orang-orang kecil. Memang budaya atau katakanlah pisuan itu tidak akan pernah kita temukan di dalam kehidupan para priai yang ada di kota. Karena miso itu sendiri dikonotasikan
atau ditempatkan sebagai sesuatu yang kasar. Para priayi tentu saja tidak akan senang dengan kasar atau kekasaran itu. Tapi benarkah bahwa itu bukan budaya Jawa, bisuan itu? Memang di dalam naskah-naskah Jawa atau di dalam karya sastra Jawa, terutama abad 19, kemudian masuk abad ke-20, bisuan itu tidak pernah dimunculkan. Kalau dalam bahasa Jawa dikatakan sebagai awisan atau tabu. Sesuatu yang tidak pantas untuk diucapkan. Misalnya, bajingan, asu, kire. Itu sangat mengganggu kalau itu diucapkan memang di tempat-tempat yang umum. Tapi pada porsi tertentu itu akan muncul ketika ada suatu emosi atau ada sesuatu yang mengejutkan. Sehingga menurut saya keberadaan miso itu sendiri tidak bisa dipisahkan di dalam kehidupan budaya Jawa. Karena kita lihat pada akhir abad 20 kita kenal ada sebuah teater berbahasa Jawa yang sangat terkenal yang selalu menampilkan repertoarnya dalam lakon-lakon yang isinya tentang bisuan. Dan ternyata yang nonton juga banyak. Karena bisuan itu sendiri, kata miso itu sendiri adalah membersihkan. Misui. Jadi miso itu sendiri adalah membersihkan tangan, kaki. Tapi kalau untuk membersihkan mulut, itu orang Jawa menyebutnya kemu atau kumung. Kalau membersihkan badan itu adus. Tapi dalam konsep ini mengapa miso membersihkan diri itu untuk tangan, untuk kaki ditempatkan untuk mulut? Sehingga sudah pada tempatnya kalau untuk menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang membuat orang sangat terganggu, itu biasanya jalan keluarnya dengan miso. Miso itu harus dibedakan dengan istilah lain yang konotasinya negatif, yaitu ipat-ipat. Jadi kalau orang Jawa, miso itu masih ditoleran untuk konteks tertentu. Tapi orang Jawa tidak diperbolehkan ipat-ipat. Mengapa? Kalau miso itu sifatnya lebih mendekati kegeraman, tetapi ada unsur humornya. Tetapi kalau ipat-ipat yang juga kasar, tapi unsurnya sudah istilahnya itu lebih spiritual, kalau saya boleh mengatakan. Mungkin ada istilah lain, tapi saya di sini akan mengatakan lebih spiritual. Maka orang Jawa tidak boleh mengeluarkan kata-kata ipat-ipat. Ipat-ipat itu misalnya begini, marah, ya. Yen ngono, sing kok karepake mulih saka omah iki, kowe bakal cilaka ketabrak mobil, mati kowe. Kata-kata itu tidak boleh diucapkan
Karena kata-kata itu muncul sebagai sebuah getaran yang akan mempengaruhi kondisi seseorang yang kena ipat-ipat. Dan kebetulan orang yang kena ipat-ipat tadi meninggal seperti yang tadi saya sampaikan. Maka leluhur Jawa selalu mengatakan, jangan sekali-kali kita mengeluarkan ipat-ipat. Dua hal yang kasar, tapi dua hal dengan dimensi yang berbeda. Misuh menurut saya lebih cenderung kepada sebuah pendobrakan kreatif. Dalam hal ini mendekati humor. Kadang-kadang orang yang dibisu itu juga tidak marah, karena nanti dia akan juga membalas dengan sebuah bisuan. Sehingga kita bisa memahami ketika di dalam sebuah adegan dagelan atau humor atau lawak itu kadang-kadang di dalam lawak Jawa itu sering ada bisuan-bisuannya. Dan orang yang mendengarkannya pun juga kadang-kadang tertawa. Karena di situ ada unsur kreatif. Unsur pendobrakan terhadap sesuatu yang sudah established, yang mapan. Ingin diberontaki kan? Supaya ada upaya kreatif, ada sesuatu yang baru yang menyegarkan. Di tengah suatu kesesakan misalnya, karena situasi politik atau situasi sosial tertentu gitu, yang tidak bisa diatasi dengan hal yang atau dengan cara yang normatif, justru dengan cara-cara yang kreatif, misalnya dengan misalnya bisuan itu sendiri, akan tersampaikan apa yang menjadi beban kita bersama. Itu sehingga kalau saya melihat, mencatat, lomba bisuan itu sendiri sesuatu yang sangat positif, karena dikatakan di sini, saya baca ya, nek kowe takon opo nilai positif misuh, kok bisa digawe sayembara, mending ora melu. Artinya kalau orang masih mempertanyakan apa nilai positif dari misuh sehingga dilombakan, lebih baik tidak ikut. Karena orang itu tidak memahami benar-benar apa sebenarnya intisari atau esensi dari misuh itu sendiri. Karena ada rambu-rambu di sini misalnya, ini kreatif banget gitu, kreatif banget, yang tidak diperbolehkan. Ora kena misui ya, misalnya kurangi awake wong liya, kekurangan anggota tubuh orang lain. Tidak boleh misuh untuk hal-hal yang bersifat rasis atau seksis dan seterusnya. Karena ini akan menjadi kebutuhan publik karena akan dilombakan. Demikian juga misalnya yang dicari adalah misuh ning sing medeni, misuh jijiki, misuh sing gawe mangkel, dan seterusnya. Itu sesuatu yang luar biasa. Sulit loh membayangkan orang misuh ning medeni. Misuh ning medeni ya apa gitu. Apa misuh kok ora gawe mangkele wong, ning misuh malah, atau justru misuh itu yang tidak menakutkan. Nah, kalau yang menakutkan tadi, ipat-ipat tadi. Ini saya kira satu hal yang perlu diteruskan untuk mencari alternatif kebudayaan Jawa yang kreatif, dan kebudayaan Jawa yang stagnan, yang sudah jadi, yang bukan berarti tidak ada celah untuk dikembangkan. Ya, saya katakan mengapa
humor melalui misuh ini menjadi sesuatu yang kreatif. Kita juga mengambil setting untuk acara kali ini ada di pasar. Mengapa dalam kesempatan ini kita mengambil setting di pasar? Pasar saja yang tradisional ada di desa. Karena ini juga mengingatkan kita, pasar itu tempat bertemunya orang-orang. Banyak orang dengan kepentingan banyak hal. Dalam konsep Jawa, budaya Jawa, pasar itu bukan hanya tempat untuk bertransaksi ekonomi, tetapi juga sebuah arena budaya. Karena di situ orang bertemu, membicarakan sesuatu yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan proses ekonomi, tetapi mengenai kehidupannya. Kita ambil setting pasar di desa. Pasar yang dekat dengan orang-orang tadi saya sebut wong cilik. Ya. Orang yang mungkin selalu dikatakan dekat dengan hal-hal yang bersifat kasar. Kasarnya misalnya dengan ungkapan atau visualnya. Sehingga di pasar ini atau di pasar itu kita sering juga mendengar ada visuan-visuan. Tetapi ternyata visuan-visuan itu tidak mematikan pasar itu sendiri, karena visuan-visuan itu sendiri adalah satu beban atau ungkapan beban yang selama ini mungkin terpendam dari rumah yang bisa dipertemukan dengan teman-teman sejawat dengan cara-cara yang menyenangkan. Itu menjadikan pasar sebagai ruang budaya yang kreatif untuk orang-orang desa, terutama juga di kota. Di desa, apa yang menjadi nilai tadi saya katakan dalam ungkapan Jawa tadi, unen-unen Jawa tadi, desa mawa cara, negara mawa tata, adoh ratu cedak watu. Dua nilai yang berbeda tadi sudah saya sampaikan di depan, tapi dua nilai itu tidak bisa berdiri sendiri. Dua nilai itu saling menopang. Kemudian kita mengenal sebagai istilah loro ning atunggal, atau yang sering kali kita dengar manunggaling kawula lan Gusti. Humor yang muncul di dalam visuan itu sendiri, atau visuan itu sendiri juga memunculkan humor. Ada ruang yang memberikan kita kebebasan, walaupun kebebasan itu ada juga barometernya, ada batasnya. Walaupun orang desa atau orang kawula cilik, dia tidak akan pernah misuh sembarangan. Misuh hanya muncul dalam konteks yang dibutuhkan. Itu yang bisa kita sampaikan atau kita bahas pada kesempatan kali ini. Sastra Jawa tetap lestari.